Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk web keempat untuk algoritma dan pemrograman untuk kelas yang 136. Baik, karena belum ada yang join, Bapak saya akan menjoin aja. Ini kan web ini akan saya record, nanti akan saya sisipkan di bawah aktivitas belajar 14, sehingga nanti yang tidak join bisa menonton web 4 kali ini. Baik, web 4 kali ini akan membahas tentang materi 11 sampai 15 dan juga akan membahas tentang tugas 3, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti disubmit, dan apa sih tugas 3 itu? Nah, akan saya jelaskan nanti di akhir. Baik, saya izin untuk share screen PowerPoint atau materi yang ada untuk materi 11 sampai 15. Baik, ini materi 11, ini ngebahas tentang array dan juga metode. Pertama, array. Ini array yang akan digunakan juga untuk tugas 3 di apa namanya dalam soal dari tugas 3. Array itu pengertiannya adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Poin penting pada array pada Java yaitu pertama, Java semua array dialokasikan secara dinamis. Pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari kosong. Terpenting, pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter sebuah metode. Ini contohnya ada data 10, 5, 7, 3, 1 dengan indeks dimulai dari kosong, dan di akhir ada 4, indeks 4, dan juga ada 5 data array. Contoh array satu dimensi, kita lihat bahwa ada string cars, terus di bawahnya string cars itu ada Volvo, BMW, Ford, dan juga Mazda. Dan untuk numbernya ada 10, 20, 30, 40. Ini apa namanya sesuai dengan yang ada bahwa 10, 20, 40 ini merupakan satu kesatuan dari tipe data integer. Dan string ini satu kesatuan dari tipe data, Volvo, BMW, Ford, Mazda ini satu kesatuan dari tipe data string. Ini contoh codingan dari array satu dimensi. Bisa dilihat bahwa ada integer 5, array integer 05, dan integer 7. Satu didapatkan hasilnya 5 dan 7. Output dikasih array, alokasi memori, dan isi array. Selanjutnya, array satu dimensi untuk yang tulisan awal, ini ada asset, mobil, motor, dan juga becak. Terus ada array 0, 1, dan juga 2. Dan akhirnya output yang didapatkan adalah mobil, motor, dan juga becak. Karena mobil, motor, becak ini merupakan satu kesatuan dari tipe data string. Sehingga terkosong 1 dan 2. Array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama. Yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2 dimensi. Ini kayak kalau dimensi itu kayak kalau seandainya dalam kotak. Kotaknya itu kotak untuk ini. Sudah disiapin ya. Selanjutnya array multidimensi, ini contoh codingannya. Public class, ini deklarasi dan trik menampilkan datanya, dan ini output yang dihasilkannya. Ini untuk area dimensi biasanya dalam bentuk kotak. Terus trik menampilkan datanya seperti ini.
dan juga output yang dihasilkan. Selanjutnya passing array. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Ini ada ZX 10, 20, 30, deklarasi dan inisiasi array. Ada memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Terus ada metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas dan juga ini merupakan output yang dihasilkan. 10, 20, 30. Selanjutnya itu 12, materi 12 ini ngebahas tentang tadi ada array, sekarang tentang metode. Metode Java adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Ini buat metodenya adalah metode statik dan juga tidak membalikan nilai jika ingin. Kalau void itu artinya metode tidak membalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode membalikan nilai, maka hilangkan keyword void-nya. Ini maka void hilang, maka itu bisa mengembalikan nilai dari metode tersebut. Ini contoh dari metode. Ada metode dan juga hasil dari metode. Ke metodenya, hasil dari metode dan juga output. Ini contoh metodenya, hasil dari metode dan juga output. Buat dua hari aja lu main ngapain? Ya boleh. Boleh ya? Enak. Sebentar Bu. Bisa. Kan misalnya 20 Bu, kalau seandainya 2. Jadi berapa rubu? Oh. Jadi 18 sebelum cetak aja moderatornya Rumi. Oh gitu. Kalau sinasi Casey dari sinasi Casey dia nggak apa-apa kan? Iya dari sini Rumi nggak masalah. Kalau 2 nggak boleh. Tapi saya ngabisin cuma 1 hari doang di hari pertama. Jadi 10-10 gitu, 10. Bu Rifka ntar. Bu Rifka sama Bu Anita nanti mungkin. Jadi hari kedua kami nggak ikut Bu. Jadi tuntasin di hari pertama aja. Maksudnya bisa dipakai buat ini ya room ya buat hari kedua. Masalahnya operator Pak, nanti itu kan masih mau pakai operator, orang sini kasih aja jadi operatornya ya. Oh yaudah, ya. Yaudah dah. Jadi operatornya Pak Maulana nanti. Terus Rabikom. Oh ya minta boleh lah Pak Maulana ntar. Saya kasih Pak Maulana. Saya kasih jadi operatornya. Ya udah ada boleh lah. Ya udah ya. Boleh. Tadi saya diajarin dulu ntar operatornya gimana. Ya pokoknya. Iya. Ya, betul. Oke, gitu aja. Ya, oke. Jadi ya operator yang ini mahasiswa. Baik, saya lanjutkan lagi untuk materi yang ada. Mohon maaf tadi apa namanya terdistract untuk yang lain. Selanjutnya ada memanggil metode.
memanggil metode tadi, yang memanggil metode dalam satu kelas, untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda buka kurung tutup kurung seperti itu. Dan ini memanggil metode. Selanjutnya ada output yang dihasilkan dari metode yang ada. Terus ini memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lainnya memanggil nilainya itu adalah void, membuat metode tidak mengembalikan nilai. Seperti ini. Nilai ganjil, nilai genap. Baik. Terus selanjutnya ada membuat metode yang mengembalikan nilai. Agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Kenapa? Karena itu tidak mengembalikan nilai kalau ada void itu. Ini ada contohnya dari metode berparameter dengan sebuah return nilai dan juga output yang dihasilkan angka 3 adalah ganjil. Selanjutnya, memanggil metode dengan sebuah parameter variabel Y sekaligus menampung nilai balik ke variabel X. Nilai X didapat dari metode yang ada seperti ini. Baik, membuat metode yang mengembalikan nilai, ini ada panggil metode dan juga nilai yang dikembalikan untuk yang ada. Ini ada metode overloading. Overloading adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Dilihat bahwa terus yang pertama metode nama sama 23, metode nama sama 5, 3, 4, maka dipanggil adalah metode nomor 2, dan juga kalau seandainya true, maka yang dipanggil metode nomor 3. Ini contoh dari codingan metode overloading, bisa dilihat kalau seandainya 5, 2, 3, setengah 2F, alas kali tinggi, ini didapatkan hasil 7,8. Terus kalau seandainya yang ini 32,2, panjang 32, lebar 2, dengan interji panjang lebar, maka didapatkan hasil 64. Selanjutnya 13, ini materi 13 ada exception. Pengertian dari pengertian eksepsi dan penyebabnya. Jadi eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal atau error. Penyebabnya itu yaitu pertama masukkan data tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tak didefinisikan, dan banyak lagi yang lainnya. Eksepsi kategori error itu ada compilation error, runtime error, dan juga logic error. Kalau compilation error itu error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program, kesalahan semantik, kesalahan logika yang tidak bisa dikerjakan, kesalahan cascading, kesalahan ambiguitas. Karisma dia stay on track juga ya. Kalau kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program itu lihat ada belajar Java karena nggak pakai titik koma, maka langsung didapatkan outputnya itu pesan kesalahan langsung menunjukkan letak salahnya. Terus yang kedua, kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Contohnya itu variabel A dan B-nya itu tidak didefinisikan. Sehingga didapatkan output yang variabel A dan variabel B yang tidak terinisiasi seperti ini. Kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Jadi poolnya itu seharusnya for, tapi karena dan dihasilkan pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjukkan yang lain. Kedua, kategori itu runtime error, kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat kompilasi program. Kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks, kalau 3 itu logic error, itu kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik, program yang berhasil dikompilasi pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Misalnya operasi A 2 tambah 2, lalu keluarannya masih 4, tetapi keluarannya bukan 4. Nah, ini logic error.
Terus penanganan kesalahan. Java punya cara sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Sebagai berikut, yaitu menggunakan try catch besaran, try catch banyak, dan juga try catch finally. Ini yang apa namanya try catch untuk kodenya itu sintaksnya menggunakan try catch. Contoh tanpa try catch ini kalau seandainya datanya cuma ada 3, tapi dimintanya data ke 10, maka langsung error terjadi nggak jelas. Kenapa? Karena cuma ada 3. Oleh karena itu, menggunakan try catch, di bawahnya ada yang menggunakan try, dan juga ada catch-nya itu ada yang salah. Sehingga didapatkan output yang itu ada yang salah. Penanganan kesalahannya, try catch besaran pada dasarnya sama dengan try catch pada umumnya, cuma perbedaannya adalah dalam try catch besaran try catch yang lain. Seperti berikut dalam sintaksnya. Maka ini codingannya, maka ada try catch banyak yang dihasilkan. Contoh codingannya, maka kalau seandainya menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks dari array. Selanjutnya menjebak kesalahan jika ada operasi aritmetika yang salah. Terus package penalty, statement penalty adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Nah ini menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array. Walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement penalty ini tetap dijalankan. Outputnya. Ada yang salah, blok ini tetap dijalankan. Terus Anda menggunakan statement true, digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Anda belum cukup umur. Wah, ternyata keyword-keyword ini menjebak kesalahan dibuat sendiri. Manggil metode cek umur, output. Sehingga bisa didapatkan hasil yang sesuai. Dan kesalahan menggabungkan terus dalam blok tree. Contohnya, jika umur kurang dari 18, keyword true untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, maka memanggil metode cek umur, dan hasilnya, outputnya, Anda lulus, Anda belum cukup umur. Baik, ini merupakan materi 13. Selanjutnya materi ke-14, kita akan ngebahas tentang class-link. Jadi class-link ini kelas yang diturunkan dari Java.lang yang menangani deretan karakter. Terus yang kedua, mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Contohnya, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah, ataupun belakang. Metode untuk mengetahui panjang string, length, contohnya, public class, my class, terus, nah ini metode string length, seperti berikut. Ini ada jumlah karakter dalam string txt. Output yang dihasilkan. Nah, ini menggabungkan metode untuk menggabungkan string itu menggunakan concat. Sehingga ada satu kata lani, satu kata longgu, maka menggunakan concat itu adalah lani longgu. Metode string concat untuk menggabungkan string. Ini output yang dihasilkan. Terus ada metode string, metode catatan untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Itu kalau seandainya ada kalimat halo Java, seru, pada seru, terus kita mengambil huruf karakter 5 sampai 8, maka yang didapatkan adalah JAVA. Jadi halo, jadi yang didapatkan adalah Java. Ini metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Value of tipe data sintaksnya itu public string menggunakan boolean of, string value of menggunakan karakter, value of karakter, integer long, sehingga didapatkan semua jenisnya itu nilai string. Nah, yang didapatkan ada boolean true 11, 12, 13, 15, dan didapatkan hasil outputnya adalah string. Baik, itu merupakan materi ke-14. Selanjutnya, materi terakhir dari ini adalah materi ke-15, membahas tentang kelas string buffer dan juga kelas math.
Kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. String buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal luas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Ini ada metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer menggunakan append. Jadi ada air laut itu asin, tambahkan menggunakan SBF menggunakan append true, jadi inputnya air laut itu asin, outputnya air laut itu asin, true. Ada lagi contoh manusia kakinya 3 menggunakan append false, jadi input didapatkan inputnya manusia kakinya 3, outputnya manusia kakinya ketiga itu false. Metode-metode string buffer. Metode insert adalah menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Sintaksnya menggunakan insert. Kalau offset itu adalah bertipe data integer, mulai memasukkan string ke string berapa integer. Aslinya string itu yang dimasukkan ke string buffer. Contoh metode insert dalam codingan, ini ada kata belajar sangat menyenangkan, terus kalimat kedua itu Java, maka mau diminta awal kalimat 8 dan juga buf 2. Misalkan kata Java pada kolom 8 sehingga didapatkan output yang pertama itu adalah belajar Java sangat menyenangkan. Awalnya belajar sangat menyenangkan. Javanya disebutkan di 8. Kata ke-8 atau indeks ke-8 atau ya. Terus yang kedua, menyisipkan kata sekali pada kolom 32. Jadi awalnya belajar Java sangat menyenangkan, selanjutnya ditambahkan lagi untuk yang setelah kolom 32 itu dengan sekali. Sehingga outputnya bisa terlihat di samping. Ada menggunakan metode replace. Lah menimpa string dari hitungan ke sampai ke. Terus menggunakan kata replace untuk buffer ini dan integer star, integer n, dan juga integer s. Star itu dimulainya dari tipe keberapa, tapi data keberapa, dan juga n itu diakhiri dengan berapa. Contoh codingannya bisa dilihat, awalnya itu saya suka belajar Java. Terus menggunakan replace 5, 9, senang. Berarti dimulai dari indeks kelima sampai 9 dan juga diganti atau istilahnya tulisan itu diganti dengan kata senang. Sehingga didapatnya awalnya saya suka belajar Java, maka setelah diganti jadi saya senang belajar Java. Delete, sama seperti insert tadi, menggunakan kata delete, ininya star, n. Saya senang belajar Java. Ini G-nya kita minta hapus dalam delete 11 sampai 13. Sehingga yang awalnya G-nya ada 3, maka G-nya ada 2, yaitu dengan saya senang belajar Java. Selanjutnya, reverse. Reverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau misalnya secara realnya itu biasanya kayak orang, maaf, kota Malang yang biasanya membalikan-balikan kata yaitu misalnya Malang jadi ngalam. Jadi kalau saya menggunakan reverse, maka codingannya yang awalnya saya senang belajar Java, reverse-nya jadinya Avach, Rajalab, Dinanes, Ayas. Jadi ini dibalikan untuk kata reverse. Kalau metode substring, memotong string mulai dari indeks tertentu. Saya suka, kata awalnya suka belajar Java, terus dijelasin 5, berarti yang awalnya SUKA sampai spasi, maka dihapus, jadi cuma outputnya setelah substring itu jadi belajar Java. Selanjutnya ada classmate, yaitu turunan dari Java.lang yang berisi metode untuk melakukan operasi. Numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Ini ada metode-metode yaitu metode ABS. Adalah mengembalikan nilai mutlak absolut dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan juga double. Menggunakan public static double ABS tipe data A. Terus metode ABS itu tinggal didapatkan. Ini kenapa? Tadi maaf ke hilang tiba-tiba. Ini kenapa saya izin share lagi?
Nah, ini maka didapatkan output, bisa seperti berikut ya outputnya. Ini metode ABS. Selanjutnya ada metode X. Ini membandingkan dua bilangan yang terbesar itu hasil dari outputnya. Jadi mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang ada menggunakan tipe data max. Ada codingan dengan bilangan pertama itu 60.984,1 dan juga bilangan kedua itu 1.000. Maka math itu nama variabelnya, max-nya itu buat menentukan nilai maksimalnya, X dan Y itu nilai B1 bilangan 2. Sehingga didapatkan untuk yang terbesar adalah 60.984,1 dibandingkan ya. Kebalikannya, min itu adalah mengembalikan nilai terkecil. Sama seperti max, sama tipe datanya, dan diadu juga untuk hal tersebut. Maka dengan contoh yang sama, hasilnya nilai minnya itu outputnya yaitu 1.000. Selanjutnya round. Round adalah mengembalikan nilai integer long double nilai pembulatan terdekat. Terus menggunakan round ya, bahwa hasil dari 1654 roundnya jadi 1655 karena dibulatkan. Terus kalau min 9765,134 maka dibulatkan menjadi 99765 karena ada pembulatan dari round tersebut. Terus SQRT square mengembalikan nilai akar kuadrat pangkat 2. Jadi menggunakan SQRT. Ada X9 Y dengan 25. Maka yang didapatkan menggunakan SQRT yaitu akar dari 9. 3 akar dari 25 yaitu 5. Kalau CBRT tadi SQRT itu akar pangkat 2. Kalau CBRT itu akar pangkat 3. Menggunakan CBRT. Terus bilangan X sama dengan 125, Y sama dengan 10, maka didapatkan hasil dari 125 itu 5, kalau 10 itu min 2,15. Terus kalau seandainya didapatkan min 27, berarti hasilnya min 3. Ada metode log mengembalikan nilai logaritma, balik lagi ke zaman SMA, yaitu menggunakan logaritma, yaitu dari logaritma matematika. Sehingga 60.984,1, maka logaritmanya didapatkan matlog, itu hasilnya 11,018. Kalau sin, ini sama sinus, kosanus, sin, cos, sinus, kosanus, dan juga tangen. Itu sama kayak pelajaran matematika kita di SMA belajar tentang gituan bahwa ada bilangan 45 min 180, maka didapatkan kalau sin 45 itu 0,75, kalau min 180 itu adalah min 1,22. Output yang dihasilkan. Baik, ini merupakan hasil dari output, tapi ternyata memang belum ada yang join untuk kali ini. Saya akan langsung, tapi kalau seandainya ada yang join, saya akan menanyakan kepada mahasiswa apakah ada pertanyaan dari materi 11 dan juga materi sampai 15. Kalau ada bisa langsung saya jawab sehingga didapatkan hasil yang sesuai. Tapi kalau nggak ada, berarti saya lanjut untuk menjelaskan tugas ketiga mengenai kelas 136, ngebahas tentang apa yang pertama, tugas 3 itu ngebahas eh, dari 20 peserta yang baru mengumpulkan 3 mahasiswa. Pertama, deadline dulu. Deadline-nya kapan? Ini sepertinya nggak akan diperpanjang lagi sampai hari Senin depan, 1 Desember 2025, jam 3 sore. Ini deadline terakhir. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau tidak mengumpul di salah satu tugas, maka langsung mendapatkan nilai E untuk mata kuliah algoritma pemrograman kali ini. Terus, apa sih Pak yang tugas 3 ini? Baik, tugas 3 itu mirip dengan tugas 2. Bedanya, tugas 2 itu hanya program operator dan juga if. Kalau 3 ditambahkan dengan array. Tadi dari materi 11 yang sudah kita belajar menggunakan array, itu yang perlu kita masukkan ke dalam tugas 3 ini. Apa aja? Lihat, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000, maka diarahkan yaitu gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, indeks 0, B indeks dengan 1, C dengan indeks 2 dengan
duit yang sudah atau gaji yang sudah ada di soal. Selanjutnya golongan ada jam lembur. Jam lembur itu 0,3 atau 30%, 32, 34, 36, 38. Ini yang perlu diperhatikan. Terus sama indeks kosong itu 1 jam, indeks 1 2 jam, indeks 3 3 jam, indeks 4. 0, 1, 2, 3. 3 itu 4 jam dan indeks 4 itu lebih besar dari 5 jam. Jangan lupa kalau lebih besar berarti bisa 6, 7, 8 dan seterusnya. Sampai karena lebih besar sama dengan 5 jam. Terus Pak, yang dikumpulkan apa Pak dari tugas 3 ini? Tugas 3 sama seperti tugas 2. Yang dikumpulkan itu adalah file Java-nya. File Java-nya itu dikumpulkan dan juga link video record penjelasan dari program yang kalian buat. Menandakan bahwa kalian membuatnya sendiri dan juga paham setiap line yang dikerjakan. Sehingga memang hasilnya itu sesuai dengan apa yang kalian minta. Dan juga sesuai dengan tugas 3 yang diminta. Oke, baik. Itu soalnya dan ini saya sudah membuat tugas 3 codingannya. Kita akan ngebahas satu persatu. Pertama, ini import sama seperti sebelumnya, yaitu karena dalam bentuk inputan otomatis ada java.util_scanner. Terus ini decimal format itu gunanya buat kalau lebih dari 10 juta maka hasil desimal dalam bentuk desimalnya sesuai. Dan codingannya apa? Lihat, saya membuat array untuk gaji, yaitu gaji 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500, double, karena dalam bentuk angka, berarti secara otomatis double. Terus sama dalam bentuk lembur 0,3, 32, 34, 36, 38. Ini scannernya, karena dalam bentuk inputan, berarti secara otomatis dalam bentuk scanner. Decimal format yang saya infokan bahwa jika lebih dari 10 juta, maka hasilnya sesuai. Terus input golongan karyawan, masukkan golongan, dan ini kenapa saya menggunakan string golongan ini, gunanya kalau seandainya inputan user itu kecil, maka langsung to uppercase. Jadi langsung di huruf kapitalin. Sehingga nanti untuk yang ini, dapatkan bahwa kalau sebelumnya saya menggunakan operator N, tapi ini nggak perlukan operator, langsung mengindekskan kosong. Jadi jika nulisnya A, maka indeksnya golongan kosong. Indeks golongan 1 itu B, 2 dengan C. Terus nilainya mana Pak? Ini nilainya. Kalau nilai ini berarti diarahkan disesuai. Seperti ini. Terus kalau seandainya tidak A dan B dan C, maka langsung didapatkan golongan tidak valid. Dan tidak perlu menuliskan jam lembur, langsung tidak valid. Tadi jam lembur sekarang, tadi golongan sekarang jam lembur. Jam lembur sama, masukkan jam lembur, scanner juga dalam bentuk inputan, nah ini juga sama, lembur jika 1, 2, 3, 4, 5. Setelah didapatkan ini, maka langsung hasilnya untuk menghitung soal gaji, yaitu gaji pokok, gaji dengan indeks golongan sesuai. Terus kalau tadi gaji lembur, gaji pokok dikali persen lembur. Ini sesuai. Terus outputnya itu nanti ada gaji pokok berapa, gaji lembur berapa, dan juga jumlah penghasilan. Baik, itu merupakan codingannya. Terus dari codingan ini sudah mencakup semua belum? Kita lihat. Operator, if, dan juga array. Apakah sudah ada? Kita lihat. Operatornya saya menggunakan ini. Gaji, indeks, gaji operator kali, operator aritmatik, dan juga operator analitik perkalian, operator aritmatik penjumlahan. Terus juga saya menggunakan operator tersebut. Ya. Terus apalagi Pak? Ternyata if. If itu yang mana Pak? If else ini saya menggunakan ini berarti secara otomatis ini sudah ada. Terakhir apa Pak? Array yang tadi saya sebutkan array ini ada indeks lembur 0, 1, 2, 3 dan ini yang dibuat adalah ini 6 juta, 5 juta dan juga 0, ini dalam bentuk array 1 dimensi saya buat. Sehingga untuk codingan udah sesuai. Coba apakah codingan ini bisa di running? Kita running terlebih dahulu. Bisa didapatkan hasilnya. Oke, ini aman, tinggal hasilnya sudah sesuai nggak? Sekarang ingin saya ngelihat bahwa saya coba satu-satu. Pertama saya input dari D dulu. Apakah D ini bukan dari A, B, C bisa jalan? Langsung golongan tidak valid.
langsung selesai, finish, bahwa kalau input golongan ini maka tidak sesuai. Ya, Selanjutnya, saya mulai dari golongan A. Terus golongan apa jam lemburnya masukin dengan 4. Didapatkan hasilnya golongan A 5 juta, golongannya 5 juta benar. Terus kalau seandainya 4 jam itu kita lihat 4 jam itu 36%. Lihat 36%. Apakah benar saya hitung kalkulator juga di sini sebentar. 36% dari gaji pokok. Ya, 36% itu berapa? 0,36. Kalikan dengan 5 juta. Didapatkan hasilnya 1.800.000. Total penghasilannya ditambahkan dengan 5 juta. Maka hasilnya dapat 6.800.000. Jumlah penghasilannya sesuai. Pak, itu kan kecil. Coba kalau seandainya nominalnya besar, Pak, apa yang terjadi? Oke, sekarang saya memiliki nominal besar. Saya running lagi menggunakan huruf C. Tuh lihat, C juga bisa saya huruf kecil dan langsung didapatkan hasilnya. Kenapa? Karena saya menggunakan uppercase sehingga inputan user kecil, maka langsung di uppercase untuk yang besar dan kapitalnya. Saya masukkan jumlah jam lembur 11 atau mungkin 12 jam. Lihat, apakah gaji pokoknya golongan C itu 9.500.000? Kita lihat sini golongan 9.500.000. Oke, baik, sesuai. Terus kalau seandainya tadi 12 jam itu kan lebih besar dari 5. Berarti gajinya 38%. Lihat, 38% itu 0,38 dikali dengan 9.500.000. Maka didapatkan hasilnya 3.610.000. Maka ditambahkan untuk gaji pokoknya, maka didapatkan 13.110.000. Maka program ini dia sesuai dan bisa dikumpulkan untuk tugas 3 dan bisa mendapatkan nilai 100 untuk tugas 3 kali. Baik, cukup saya stop share untuk ini. Baik, belum ada juga yang ini memang sepertinya para mahasiswa sedang bekerja sehingga untuk jam-jam sekarang belum bisa apa namanya join. Nggak apa-apa, berarti nanti saya akan langsung apa namanya mengupload video record web ini di bawah aktivitas belajar 14 sehingga nanti yang tidak bisa join bisa menonton video web 4 kali ini. Baik, saya cukupkan untuk web 4 kali ini. Mudah-mudahan setelah menonton bisa langsung dikerjakan latihan atau tugas 4 kali ini dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik karena seperti saya infokan dari awal di awal bahwa jika tidak mengumpulkan di salah satu tugas, maka langsung nilai algoritma pemrograman ini mendapatkan nilai E. Oleh karena itu, harus disiapkan sesuai dengan jadwal yang ada. Baik, saya cukupkan untuk web part ini, web terakhir, dan bisa ketemu lagi di semester berikutnya di mata kuliah yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.